Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Anjana Madani, NIM 1905 1214047 dari Sistem Informasi 19A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan atau himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Jaringan terpusat dan jaringan distribusi. Jaringan terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditetapkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk, host server, dan satu atau lebih komputer terminal workstation. Komputer induk host server berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengelolaan dan pemrosesan data. Komputer terminal biasanya berfungsi sebagai perantara untuk mengakses komputer induk. Standar terdistribusi, sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Komputer server ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Jaringan komputer ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis, berdasarkan hak akses, berdasarkan cara membangun, berdasarkan topologi jaringan, berdasarkan penggunaan kabel, dan berdasarkan siaran. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. PAN, Personal Area Network, jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Local Area Network merupakan suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. MAN Area Network atau Metropolitan Area Network. Jaringan tersebut mencakup wilayah yang luas, maksudnya wilayah yang luas seperti mencakup antar kota. One Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan lainnya. One mencakup antar negara atau benua. Pembagian jaringan berdasarkan hak aksesnya. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Protocol Suite TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Intranet adalah jaringan pribadi (private network) yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya adalah perusahaan, kantor, sekolah, universitas. Intranet juga termasuk ke dalam satu jaringan lokal area network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil. Berdasarkan cara membangunnya, model ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Misalnya, saat Anda ingin berbagi file ke laptop teman, maka Anda bisa menggunakan jaringan ad hoc wireless. Mode infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam satu area tertentu. Pembagian jaringan berdasarkan topologi jaringan. Pertama, bus topologi, bus ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Topologi bus adalah sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, atau kabel pusat, tempat di mana seluruh klien dan server dapat dihubungkan. Kelebihan topologi bus: biaya instalasi murah, penamaan klien workstation dengan mudah, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kurangannya, jika salah satu terjadi problem, maka hal tersebut dapat mengganggu komputer lainnya.
Komputer sending dan receiving kurang efisien. Biasanya terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi ring. Topologi ring merupakan jenis dari topologi jaringan yang mana bentuk dan rangkaiannya masing-masing tersambung pada dua titik yang lainnya sehingga dapat membentuk seperti jalur lingkaran menyerupai bentuk cincin. Kelebihan topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya adalah troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga bisa putus. Topologi star. Bentuk topologi star lainnya sebuah bintang dengan titik pusatnya ialah perangkat pusat dan terdapat beberapa buah perangkat komputer yakni host yang terhubung secara langsung ke titik pusat atau perangkat pusat tersebut sehingga menghasilkan bentuk seperti bintang. Kelebihannya adalah bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kekurangannya cukup membutuhkan banyak kabel dan biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi extended star. Topologi extended star adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star, akan tetapi pada topologi jaringan extended star ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi jaringan star biasa. Kelebihannya cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer di dalam jaringan. Kekurangannya, trafik data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Topologi hierarkikal. Topologi jaringan hierarkikal ini adalah sebuah topologi jaringan yang mempunyai susunan jaringan yang bisa dibilang hampir sama dengan pohon yang bercabang. Kelebihan topologi jaringan hierarki dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal yang dimiliki hub. Kekurangannya sering terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh. Pada topologi mesh atau topologi jala, setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan adanya perangkat lain karena perangkat saling terhubung secara langsung atau bisa disebut dengan istilah dedicated links. Kelebihannya besar bandwidth yang cukup besar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Word network. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Wireless network atau jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Berdasarkan cara siarannya, unicast merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme I atau PTP point to point. Dengan kata lain, mengirimkan data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Sekian dari presentasi saya. Bila tersalah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.